달콤해 마치 bonbon dessert 한 모금들이 마신 순간 덤덤 before 날 자제하려 시도했지만 조절이 안 돼 마보다 본능이 so fast. Hai, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bimbingan dan konseling. Sebelumnya, pengertian dari bimbingan itu apa ya? Jadi, bimbingan adalah proses membimbing dari konselor terhadap klien untuk mengembangkan potensi pada diri kliennya menjadi pribadi yang mandiri, yang lebih baik. Nah, lalu pengertian dari konseling itu apa? Proses pemberian bantuan melalui interaksi verbal kepada individu yang mengalami masalah dengan memberikan solusi untuk masalah tersebut. Jadi, ketika seseorang mengalami masalah, jadi dia bisa datang kepada konselor yang bisa membantu dia untuk mengatasi masalahnya. Itu bisa disebut dengan konseling. Nah, dalam proses bimbingan itu ada 6 proses. Yang pertama itu prosesnya itu untuk membantu individu yang memiliki masalah peserta didik. Jadi ketika seorang siswa mengalami masalah di sekolah, baik karena dia dibully, karena dia tidak suka mengerjakan PR, karena dia istilahnya nakal, dia bisa berkonsultasi kepada guru BK-nya, kepada konselornya, agar bisa dibantu untuk menyelesaikan masalah dan bagaimana solusinya agar masalah itu tidak terjadi lagi. Yang kedua itu pelayanan dilakukan oleh konselor. Nah, setelah materi yang pernah dipresentasikan oleh kelompok 3, di sana juga dibahas tentang layanan bimbingan konseling. Jadi, konselor itu bisa memberikan pelayanan kepada siswanya atau kepada kliennya. Seperti itu. Yang ketiga itu prosesnya dilakukan berkelanjutan. Jadi, yang dimaksud berkelanjutan itu tidak hanya sekali gitu. Jadi, yang pertama itu biasanya siswa atau klien datang menemui konselor, lalu menceritakan masalahnya. Setelah sudah mendapatkan titik temunya, maka konselor akan memberikan solusi kepada kliennya untuk hal apa nih yang bisa dilakukan oleh kliennya. Setelah selesai itu ada minggu depannya lagi itu untuk proses evaluasi, apakah berubah atau berkembang tidak nih dari masalahnya, apakah sudah selesai masalahnya, seperti itu. Lalu yang keempat itu ada ketentuan untuk semua siswa. Jadi proses BK ini, bimbingan konseling ini tidak hanya ditujukan pada siswa yang bermasalah saja, seperti siswa yang nakal saja, siswa yang bolos saja, tapi ini dilakukan untuk semua anak. Guru BK tidak bisa untuk membeda-bedakan anak. Guru BK harus bisa menyamaratakan anak, tetapi tetap saja guru BK bisa memprioritaskan anak yang masalahnya lebih harus diselesaikan terlebih dahulu. Tapi guru BK juga harus menampung semua masalah dari anak.
Yang kelima ini dilaksanakan sesuai norma yang berlaku. Jadi, bimbingan konseling ini tidak bisa asal-asalan karena dalam bimbingan konseling juga ada norma yang berlakunya. Yang keenam itu tujuannya menjadikan siswa mandiri. Jadi walaupun ada bimbingan dan konseling ini, tugasnya konselor hanya membantu klien untuk menyelesaikan masalahnya, tapi membantu solusi, untuk mencari solusi untuk klien untuk menyelesaikan masalah. Tetapi klien sendiri yang harus bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, persamaan dan perbedaan dari bimbingan konseling ini, persamaan yang pertama sama-sama bertujuan membuat siswa mandiri. Yang kedua diterapkan di sekolah. Jadi sama-sama ada bimbingan dan konseling ini di sekolah. Yang ketiga itu sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, perbedaannya itu mungkin bisa dilihat dari kegiatan atau waktunya. Nah, oleh karena itu, fungsi utama dari bimbingan dan konseling yaitu membantu individu dalam mengembangkan potensi dirinya. Setiap individu itu pasti mempunyai potensi, tidak ada yang tidak punya potensi, serta membantu memecahkan masalah individu. 지만 조절이 안 돼 마보다 본능이 so fast 이대로 멈출 수 없어 you know I don't